Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yosef Paroki Matraman, dalam Misa Hari Raya Santo Yosef, Suami Santa Perawan Maria, pelindung paroki kita. Pada malam ini juga, kita akan mengikuti novena terakhir Santo Yosef, yang akan dilanjutkan dengan pentatahan Sakramen Maha Kudus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin secara konselebrasi oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Samuel Pangestu PR sebagai selebran utama, didampingi Romo Benediktus Beremali SPD, Romo Flavianus Levilidi SPD, Romo Marcelino Bramantioko GE SPD sebagai konselebran. Pada novena terakhir Santo Yosef ini, kita akan merenungkan keutamaan Santo Yosef sebagai Sang Pelindung Gereja Semesta. Mohon perhatian, demi kekusyukan peribadatan kita, mohon agar selama perayaan Ekaristi berlangsung, segala alat komunikasi dinonaktifkan. Demi kenyamanan bersama serta untuk menjaga kebersihan, umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun, di dalam maupun di komplek gereja. Silakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan untuk menjaga ketertiban, umat dimohon untuk selalu mengikuti arahan dari pemandu umat. Marilah siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita berdiri mengarahkan pandangan ke pintu utama gereja, menyambut perarakan imam beserta petugas liturgi, dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu, saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Tanda bahwa ini komunitas nano-nano ya. Emang demikian, kalau komunitas gereja itu harus nano-nano dengan seragam. Kalau seragam itu biasanya nggak indah. Ya. Biarlah tumbuh seperti apa adanya. Nanti seputar itu kita akan merenungkan bersama bahwa Santo Yosef, saya merasa bagaimana
menumbuhkan atau membangun keluarga Kudus Nazaret yang apa adanya itu, yang genuine, yang asli, ya tanpa ada kepura-puraan dan lain sebagainya, kepalsuan tidak ada. Semuanya tulus. Itu mungkin yang perlu kita teladani. Nanti bagaimana komunitas gereja bisa membantu keluarga-keluarga untuk membina menjadi keluarga, setiap keluarga di paroki Santo Yosef ini menjadi keluarga Kudus Nazaret itu. Itu tugas gereja atau paroki Matraman Gereja Santo Yosef ini. Semoga itu yang menjadi harapan kita, semangat kita, atau kita ingin mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat melalui gerejanya ini, melalui paroki Matraman Gereja Santo Yosef ini. Seputar itu kita akan merenungkan bersama. Mengawali ibadah kita, marilah kita hening sebentar, kita periksa kita masing-masing. Kita akui di hadapan Tuhan, kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan panggilan iman, kasih dan keluarga yang Tuhan berikan pada kita cara cuma-cuma. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Kita hening sebentar. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, sehingga novena kami sampai pada hari ke-9 malam ini. Kami bersyukur atas keutamaan Santo Yosef sebagai teladan dalam hidup kami. Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku,
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tatamu turun-temurun. Anak cucunya akan bestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Haleluya, 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 haleluya.
hamba-hamba-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran, hati, jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara terkasih, sebulan yang lalu saya ke Manado. Di sana ada pertemuan Vikjen Nusantara. Di sana saya terkagum-kagum karena di Kuspan Manado ada kaum bapak Katolik. Di Jakarta kan nggak ada ya, adanya kaum ibu. Ya. Hari ini kan bicara Santo Yosef ya, Santo Yosef laki-laki atau perempuan? Di sini kaum bapaknya mana? Oh, ada, cuma sedikit. Gereja Katolik di Indonesia khusus atau di Kuspan Jakarta terkenal gereja yang feminim. Artinya gereja banyak yang perempuannya banyak. Saya lihat pada saat di atas di Wisma kan ada lantai 2 ya. Saya ngelihat Porta Santa kan di bawahnya itu saya lihat banyak kan yang ziarah tuh banyak kan ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya mana? Hari ini saya ingin menggugat laki-laki ya supaya berperan dalam gereja Katolik itu. Kita bisa belajar dari Santo Yosef bagaimana dia membangun keluarga kudus Nazaret itu, bagaimana keluarga itu juga akan membangun komunitasnya, bahkan komunitasnya juga bisa membantu keluarga-keluarga untuk membangun keluarga kudus Nazaret itu. Kalau mengenai keutamaan Santo Yosef, Bapak Ibu saudara terkasih sudah novena 9 hari itu berarti sudah matang. Saya tinggal menyimpulkannya saja. Saudara terkasih, orang sukses itu di zaman sekarang, saya bolak-balik ya jadi Bapak Ibu ya. Zaman sekarang, zaman Yesus, zaman sekarang, jadi supaya bisa bercermin seperti itu. Jadi bisa memberikan inspirasi apa pada zaman kita di zaman sekarang ini. Apa yang kita dengar tadi. Kalau zaman sekarang orang sukses itu harus mempunyai iman spiritual yang mendalam.
Sukses yang benar ya, bukan sukses yang gak benar. Jelas. Sukses yang berguna bagi semakin banyak orang. Seperti Yesus itu. Jelas. Dia sang juru selamat kan. Sudah dinubuatkan pada zaman Raja Daud itu. Jelas. Ya, yang dia Allah sebagai bapaknya, dia sebagai anaknya itu. Yang pertama iman spiritualnya. Sekarang saya bertanya, keluarga-keluarga kita bagaimana membina iman spiritualnya? Bagaimana komunitas paroki Santo Yosef ini atau gereja Santo Yosef ini membina iman umatnya supaya dapat menuju atau cita-cita kita menjadi keluarga kudus Nazaret itu. Tiap keluarga-keluarga di paroki ini menjadi keluarga kudus Nazaret itu. Yang sangat menyelamatkan semua orang itu. Iman spiritualnya. Oleh karena itu tadi ada bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Itu biasanya isinya tentang iman. Kalau mau baca tuh banyak. Bagaimana kita mengolah iman spiritual dari keluarga kita? Kalau seorang ayah tidak berperan dalam keluarganya, kita bisa melihat bahwa Santo Yosef itu begitu luar biasa. Ya, karena ada tradisi di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mendidik anak-anaknya dalam hal iman spiritualnya. Sampai umur 12 tahun kalau tidak salah ya, kalau kitab suci kan ya. Jelas ya. Santo Yusuf ada gak di situ? Santo Yosef ada ya. Saya ngomong Yusuf, Yosef jadi bolak-balik gak apa-apa ya. Kadang kepleset begitu. Ini Santo Yosef, saya dimarahin. Santo Yusuf. Boleh Yusuf, boleh Yosef ya. Itu terserah. Apakah begitu? Apakah anak-anak kita dibaptis bayi? Itu kan janji perkawinan kita. Anda berdua ya, bukan saya. Jelas ya. Apakah ada meja doa di tiap rumah? Yang ada kan televisi ya, besar-besar. Sampai 100 inch. Atau saya nggak tahu sekarang. Saya nggak tahu apakah ada, nggak tahu saya. Ada Videotron. Ini Videotron ya. Segede-gede bagong gini, segede-gede besar gitu. Apakah isinya iman? Kayak meja doa nggak ada di pojokan. Ada buku doa nggak diciptakan oleh paroki ini? Buku doa keseharian menjadi tradisi, menjadi kebiasaan habitus baru. Anak-anak kita diajarkan gak tiap hari berlutut di hadapan Tuhan sebelum sekolah, berdoa, dan mempersembahkan uang 500 rupiah untuk celengan anak-anak itu tiap hari. Tapi berdoa dulu, bukan uangnya yang kita minta, tapi bagaimana Tuhan mendidik anak kita. Bapak Ibu gak usah pusing-pusing, ya biarlah Tuhan yang mendidik sebenarnya. Mungkin Santo Yosef dan Bunda Maria sama kali. Ya, Tuhan yang mendidik itu. Allah Bapa dan Rohnya itu mendidik Yesus seperti itu. Jelaskan ya, Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia ngikutin Roh itu bergerak. Karena dilatih. Dengan berdoa kita peka terhadap gerakan-gerakan Roh Kudus itu. Bukan pekok, bukan roh kuda kita yang main, tapi Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Anak-anak kita gak akan pernah disuruh belajar lagi, dia udah ngerti belajar sendiri. Karena Roh yang membimbing. Karena tiap hari dia berdoa. Gak usah panjang-panjang. Jelas ya. Karena Santo Yusuf sangat itu. Punya ngelit apa ya. Memimpin keluarga dengan iman spiritual semacam itu. Ya tugas seorang bapak dengan ibunya ya seperti itu.
Kalau bapak pergi ya ibunya yang gantikan. Menceritakan karya penyelamatan Tuhan, pembebasan dari Mesir, keluar dari tanah Mesir dan sebagainya, itu Yosef yang menceritain. Betapa heroiknya Allah yang maha tinggi, yang dahsyat itu, membimbing umatnya keluar dari, membebaskan dari perbudakan dosa dan lain sebagainya. Itu tergambar, mungkin tercerna dalam diri Yesus, kan diceritain begitu terus. Ya, iman spiritual bukan hanya sekedar di apa ya, Yesus Kristus adalah Putra Allah, enggak gitu. Bagaimana kepercayaan itu ditumbuhkan, percaya berelasi dengan Sang Ilahi itu, personal, anak itu dengan Allahnya. Jelas ya, itu tanggung jawab Yosef, bapak-bapak ya. Kalau tidak salah anak umur 2-3 tahun itu harus punya figur ayah. Kalau enggak dia tidak akan pernah jadi orang yang tegas, yang bisa memutuskan dan sebagainya. Anak-anak kita kan kalau ditanya cita-citanya apa, enggak tahu sekali. SMA bahkan kuliah pun enggak tahu. Jelas ya. Saya ngomong gitu seperti kayak buat seminar gitu ya. Enggak, saya mau ngomong tentang iman spiritual itu. Mulai dari doa. Jelas, ayah ibunya aja nggak pernah berdoa, gimana itu anaknya? Jelas ya. Bisa panjang tentang iman spiritual. Yang kedua, bagaimana membentuk karakter, mentalitas dan moralitas anak itu. Itu dasarnya adalah iman spiritual. Dia tahu mana yang baik, mana yang enggak, kan diskresi. Roh Kudus yang memimpin dia. Ini baik, ini enggak, boleh tanggung jawab atau tidak. Santo Yosef itu etos kerjanya luar biasa. Selain ketulusan hatinya, imannya yang mendalam, ketulusan hatinya, dan juga tanggung jawab dia, etos kerjanya luar biasa. Dia pelindung karyawan-karyawati kalau tidak salah. Etos kerja, bagaimana etos kerja orang Katolik? Di zaman sekarang nggak ada apa-apanya, nggak kedengaran seperti zaman saya dulu bekerja. Bangga menjadi orang Katolik karena hebat. Sekarang enggak, sama aja kok, nggak ada bedanya. Kepercayaan, trust gitu loh, menjadi pribadi yang terpercaya itu. Karena moralitasnya bagus, mentalitasnya bagus, etos kerjanya bagus. Gak ada matinya tuh orang Katolik itu. Harusnya begitu. Dimarahin langsung mutung. Gak gitu. Tough ya. Budaya tahan seperti itu. Jangan lembek-lembek mendidik anak kita. Jelas ya. Kalau mau makan cari dulu. Berusaha dulu. Jangan semuanya serba diberikan. Anak-anak kita kan selalu begitu ya. Sama karya rumah tangganya malah suapin gitu. Makan di tempat. Umur 2-3 tahun mulai belajar makan sendiri. Misalnya. Itu yang membuat iman spiritual harus diimplementasikan dengan karakter. Itu membentukkan karakter. Ya, tanggung jawab. Ini kotor, bereskan, bersihkan. Selesai. Gereja kita apa? Kita selalu bikin ada cleaning service lah, apa segala, bersihkan di gereja. Tanggung jawab Anda semua. Jelas. Tunjukkan seperti itu. Di rumah juga sama. Masing-masing punya tanggung jawab. Jelas ya. Saya sedih loh kalau mendengar ya para pengusaha bilang ya, susah Romo, anak-anak muda kita atau orang-orang zaman sekarang atau yang dulu juga mungkin bisa sama. Sulit untuk mencari orang yang hebat itu. Yang diberikan tanggung jawab, nggak ngeluh, malah cepet dulu dong, upahnya apa? Nggak gitu. Jelas. Anda novena 9 hari itu buat apa?
Kalau nggak ada transformasi dalam keluarga kita, dalam komunitas kita ini, paroki ini. Jelas ya, namanya Santo Yosef, spiritualitasnya Santo Yosef. Jangan cari yang lain. Diolah. Anda pernah retret gak nih para aktivis atau apa umat Allah mengenai Santo Yosef? Jelas ya, kembali lagi selalu. Jadi perlu fondasi yang kuat menurut saya. Iman spiritual dan pembangunan karakter atau kepribadian itu harus makan. Ini namanya membangun jemaat tuh seperti itu, membangun keluarga, membangun komunitas, membangun gereja, membangun jemaat tuh seperti itu. Jelas ya, nanti berkembang dengan Saudara kasih. Saya mau bicara tentang itu, bagaimana kita mau menjadi suatu tradisi keluarga yang sangat luar biasa. Kalau harus memiliki tradisi. Sekarang kita udah lupakan tradisi baik itu, atau habitus kebiasaan yang baik. 2 malam bersama dan lain sebagainya. Saling ngomong di tempat ruang makan bersama. Kamu belajarnya bagaimana? Begini. Ya, saya nggak bicara tentang macam-macam lah. Akhirnya anak-anak kita bahkan melampaui kita harus. Saya heran, orang tua tuh saya malu sebagai pastor kalau umat saya nggak melampaui saya loh. Anda harus lebih hebat daripada saya, kalau nggak saya gagal. Jelas. Orang tua juga gitu. Anak saya harus lebih. Ya ternyata Yesus kan lebih hebat dari Maria dan Yosef kan? Jelas? Jelas. Karena dia menginginkan itu. Menghendaki dia menjadi juru selamat, dia tahu anaknya juru selamat, dia mau seperti itu. Ya, semoga gitu ya. Makantar-kantar, jangan sedih lagi, nggak usah sedih-sedih. Pikir, bagaimana ada perbaikan ke depannya. Jangan anak kita menjadi nomor 2, anak nomor 1. Di mana-mana seperti itu. Siapapun orang itu, dari latar belakang apapun. Jangan merasa keluarga saya nggak ini belegedes lah itu. Ada Tuhan yang membuat kita mampu. Santo Yusuf begitu orangnya. Dia langsung melaksanakan kehendak Allah. Itu dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Langsung diperintahkan. Sama Bunda Maria pun sama. Orang selalu melakukan kehendak Allah itu. Apa yang diperintahkan Allah dilakukan. Nggak usah pakai nanya-nanya lagi deh. Itu jelas yang baik-baik. Pasti yang baik-baik. Jelas ya. Oleh karena itu saya minta supaya ada kebiasaan doa yang sangat mendalam. Punya relasi pribadi dengan Tuhan. Keluarga membantu itu, komunitas atau gereja membantu itu. Jangan yang lain-lain dulu deh ya. Pusing nanti. Doa aja dulu. Udah bener apa belum? Maksudnya bener artinya apakah kita punya jadi berelasi dengan Tuhan dengan semakin intens. Kita ke Ekaristi, apakah aku semakin mengalami kasih Tuhan dalam Ekaristi ini? Mengalami pencerahan, inspirasi, terbuka cakrawala saya. Ya, untuk semakin mengikuti Yesus itu, melaksanakan kehendak Allah, supaya kita selamat dan bahagia semuanya. Semoga gitu ya, bahu-membahu. Yang udah tua-tua, yang punya cucu, tolong ya, jangan mendidik dia menjadi spoiled child, anak yang manja. Biasanya kakek nenek itu bahaya, ya, terlalu sayangnya nggak jelas. Jangan merusak cucu kita. Biarkanlah mereka yang mendidik. Saya hanya membantu dari belakang. Orang tua punya tanggung jawab itu. Jelas ya. Nanti pastor membantu. Dewan membantu, semua komunitas membantu. Membentuk keluarga Kudus Nazaret ya.
Semoga begitu novenanya nggak sia-sia. Yang penting iman spiritualnya sejak dini, sejak bayi, sejak di kandungan, diajak ke gereja, diajak berdoa bersama, gandengan tangan dan sebagainya tiap malam, tiap hari seperti pasti luar biasa. Bunda Maria dan Santo Yosef terkenal seperti itu. Jangan lupa dia sangat tekun pasti. Day by day, dari hari ke hari dia membina Yesus. Lihatlah baca kitab suci selalu gitu. Dia akan bertumbuh dari hari ke hari gitu, semacam ada kalimat-kalimat semacam itu. Ya jangan sia-siakan. Hari ini Anda mendengar itu, lakukanlah. Jangan tunda-tunda besok. Mulai malam berdoalah bersama. Terus, anak kita bukan hanya diberikan roti saja Bapak Ibu. Tapi roti dan lain-lain ya. Yang enak-enak, bukan gitu. Ya, bukan hanya roti saja tapi firman, iman, macam pendidikan dan lain sebagainya. Semoga itu yang terjadi dan kita menjadi, saya ingin melihat 10 tahun mendatang di Paroki Matraman ada anak-anak yang hebat muncul. Saya dari Paroki Matraman Romo menjadi orang yang sangat berguna, hidupnya bermakna untuk semakin banyak orang, bukan hanya untuk keluarganya tapi untuk semakin banyak orang seperti Yesus sendiri, Sang Juru Selamat itu. Itulah teladan kita, itulah keluarga Kudus Nazaret yang harus kita teladani bersama. Semoga gereja yang hadir di sini semua bisa membantu keluarga-keluarga, terutama keluarga muda, untuk menjadi keluarga Kudus Nazaret itu. Pasti bisa. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan itu. Itu iman. Ya. Yang penting Anda berelasi dengan Tuhan semakin dekat, semakin bisa melihat Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Mari kita amini sabda Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Santo Yusuf telah dididik oleh Allah, telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus Putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja semesta. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yosef, pelindung gereja semesta, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, keluarga dalam krisis. Semoga keluarga yang mengalami krisis mampu menemukan pemulihan luka melalui pengampunan dan menemukan kembali karunia setiap anggota keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
wujud gereja Indonesia, perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Semoga para perempuan yang belum siap mengandung diberi keberanian oleh Allah Sang Sumber Kehidupan, serta didukung oleh keluarga, sehingga mampu menerima janin yang hadir dalam rahimnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi Novena Santo Yosef Matraman yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan. 34 intensi untuk gereja, Sri Paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara, bruder atau suster. Ya Bapa, berkatilah para gembala kami, para biarawan biarawati, berilah kekuatan agar mereka selalu setia akan panggilannya mengikuti putramu, dan melayani umat-Mu dengan penuh cinta kasih, dan semakin banyak orang yang terpanggil menjadi imam, bruder ataupun suster. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan keluarga, 3 intensi untuk persiapan perkawinan suci, 14 intensi untuk keluarga yang perkawinannya bermasalah, 43 intensi mohon berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keluarga, bagi keluarga Bapak Joseph dan Ibu Seli, agar dapat berkarya dan mengusahakan kesejahteraan keluarga dan sesama, serta untuk tumbuh kembang olive agar mendapat hikmat Tuhan. Untuk lansia yang tinggal sendiri, khususnya Oma Bea agar tetap bahagia, sehat, dan dapat hidup bersama keluarga. Mohon berkat dan perlindungan untuk anak-anak yang bekerja di luar negeri. 20 intensi agar mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang layak, agar tanah atau rumah atau apartemen lekas terjual atau tersewakan. 7 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan. 21 intensi agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah kami agar dapat mengatasi berbagai masalah yang dialami, sehingga kami memperoleh sukacita yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman, 33 intensi mohon kekuatan kesetiaan iman, dibebaskan dari kuasa kegelapan. 33 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, dan semakin banyak orang terpanggil mengimani Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial, 24 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara, 25 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat, 29 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama, 28 intensi mohon keadilan, perdamaian, kesabaran, dan ketabahan hati, 28 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain, 27 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang berkekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya kepada sesama kami yang berkekurangan dan membutuhkan uluran kasih kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan, 20 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, mengajar, dan mendidik siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi. 20 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita. 11 intensi agar mendapat sekolah atau universitas yang diinginkan. Semoga kami sebagai pendidik dapat memberikan pengajaran dengan baik, dan sebagai peserta didik dapat menerima dan menyerap ilmu yang diberikan oleh para pendidik. Dan semoga melalui ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan usaha, 42 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, 27 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan sesuai dengan hati, 34 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami
agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan. Dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil dan berkat yang melimpah bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 27 intensi bagi mereka yang menderita sakit dan cacat, khususnya bagi seorang ibu yang menderita sakit batu empedu. 20 intensi bagi para korban bencana dan kecelakaan. Ya Bapa, berilah ketabahan dan kekuatan iman. Berikanlah kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita, dan bangkitkanlah kepekaan dalam diri kami untuk membantu meringankan beban bagi mereka yang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 34 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua kaum beriman yang sudah meninggal dunia. Jiwa Babo Joseph Arimatea Corneliusi, jiwa Mamo RD Josepa Maria Joenaesisi, jiwa Bapak Yohanes Maria Viane Harjasi, jiwa Ibu Gabriela Indrijati Si Lueker, jiwa Ibu Aloysia Bara. 34 intensi untuk jiwa-jiwa yang terlupakan. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka. Ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu, agar menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 21 intensi untuk semua organisasi dan aktivis dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi dan aktivis di paroki, agar dapat berkarya dengan tulus dan ikhlas, sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan menggereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi lainnya, 33 ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, 8 intensi mengucap syukur, 18 intensi agar selamat dalam pekerjaan, 13 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami, dan semoga Engkau memberikan berkat-berkat yang kami butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan, marilah kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir dalam perayaan suci dan penutupan novena malam ini dianugerahi kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan dalam setiap situasi hidup kita dengan meneladan pada keutamaan Santo Yosef. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Yosef telah Kau pilih untuk martabat yang luhur. Berilah kiranya berkat doa dan perantarannya apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan kehidupan paroki kami, segala kegiatan dan situasi umat-Mu. Semoga dalam kurban kudus Putra-Mu, hidup, rencana, dan kegiatan kami, serta keadaan umat-Mu senantiasa diberkati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yosef ini pantaslah kami mengagungkan, memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian yang pantas. Dialah pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Maria Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluarga-Mu, agar sebagai Bapa dan pengasuh Ia melindungi putra tunggal-Mu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu para malaikat memuji keagungan-Mu, kekuasaan menyembah, kekuatan gemetar, surga dan keutamaan surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil sujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mohon perhatian, yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik, telah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama.
Marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kepadamu kami bersyukur karena rahmat-Mu menjadikan kami sebagai milik Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami selalu dilindungi, diberkati, dan diarahkan kepada seluruh kehendak-Mu atas hidup, karya, dan pelayanan kami. Sehingga segalanya kami lakukan hanya terarah demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putra-Mu yang terluka dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam penjaga Sang Penebus mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya, bersamamu Yesus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian
serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Terpujilah Santo Yosef, engkau memperoleh rahmat untuk berada bersama Yesus dan Maria, dan melalui pekerjaanmu, engkau telah menopang hidup keluarga Nazaret dengan pengorbanan, penuh cinta dan pengabdian. Kami mohon, bantulah kami supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan tanggung jawab dan semangat Kristiani, dan mempersembahkannya demi kemuliaan Allah. Santo Yosef, penjaga Yesus dan suami suci Maria, engkau menghabiskan seluruh hidupmu untuk melaksanakan kewajibanmu dengan sempurna. Engkau memelihara keluarga kudus Nazaret dengan pekerjaan tanganmu. Lindungi mereka yang mempercayakan diri kepadamu. Engkau mengenal harapan dan kerinduan mereka. Mereka datang kepadamu karena mereka tahu bahwa Engkau memahami dan melindungi mereka. Engkau memahami artinya pencobaan, kelelahan, dan pekerjaan. Namun dalam persoalan kehidupan itu, hatimu penuh dengan kedamaian dan suka gembira karena kedekatanmu dengan Putra Allah dan Maria, bundanya yang lembut. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan perantaran Santo Yosef, tukang kayu dari Nazaret, pekerja yang penuh pengorbanan, supaya kami dapat menopang keluarga kami melalui pekerjaan yang layak dan mampu mencukupi keluarga kami, serta bertumbuh dalam hidup dan kasih kepadamu dan sesama. Santo Yosef yang mulia, terdorong oleh keyakinan akan kekuatanmu, aku mohon supaya Engkau melindungiku di dalam jurang kesedihanku. Aku percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menolak permohonanmu. Jadilah pembelaku, terutama pada saat kematianku, dan mohonkanlah rahmat bagi jiwaku, ketika jiwaku terlepas dari badanku, dan beristirahat di tangan Tuhan. Santo Yosef yang baik, suami Maria, lindungilah kami, jadilah pembela bagi gereja dan takhta suci, dan lindungilah orang tuaku, sahabat-sahabatku, dan semua orang yang telah berbuat baik dalam hidupku. Santo Yosef yang mulia, teladan pekerja yang bekerja mengucurkan keringat, mohonkanlah bagiku rahmat untuk menghayati pekerjaan sebagai sebuah korban atas segala dosa. Bantulah aku untuk bekerja dengan penuh kesadaran, melaksanakan tanggung jawabku dengan setia, dan menjauhkan dari kesenangan diri. Ajarilah aku bekerja dengan rasa syukur dan kegembiraan, dengan kesungguhan dan kejujuran, melalui talenta yang diberikan Allah kepadaku. Ajarilah aku bekerja dengan keheningan, hati-hati dan kesabaran, supaya kesulitan-kesulitan tidak membuatku menjadi lelah. Sadarkanlah aku senantiasa akan kefanaanku, supaya aku tidak membuang-buang waktu dan talenta dan jatuh dalam keberhasilan yang semu. Semoga aku bekerja seturut teladanmu, Santo Yosef. Amin. Doa penyerahan umat Paroki Matraman kepada Santo Yosef Tidur. Santo Yosef, Bapa pengasuh Yesus, Engkau telah menyelesaikan tugas mulia dari Allah Bapa yang diberikan dalam tidurmu dengan gemilang. Dengan tekun Engkau menanggapi panggilan Allah, memastikan perlindungan terhadap keluarga kudus. Dalam tidurmu, Allah memberi tugas untuk mengambil Santa Maria sebagai istri, menyatakan nama anak manusia Yesus, melarikan keluarga kudus ke Mesir, dan ketika ancaman telah mereda, Engkau mengantar kembali keluarga kudus ke Nazaret. Setelah setiap mimpimu, Engkau segera bangkit dan menjalani imanmu. Engkau membuktikan kepada kami bahwa iman tidak menghilangkan Engkau dari dunia, tetapi menarik Engkau lebih dalam ke dalamnya. Persoalan hidup yang Engkau alami sejak bertunangan dengan Maria tidak membuatmu putus asa, melainkan membuktikan kepada dunia
bahwa persoalan dan tantangan hidup melahirkan berkat tak terhingga jika dijalani dengan semangat korban, ketulusan dan penyerahan diri secara total pada Allah. Maka kami mohon kepadamu, Santo Yosef, doakan kami umat paroki Matraman pada Yesus Putramu, agar Allah berbicara pula kepada kami dalam tidur. Dan ketika bangun dari tidur, kami segera mendenggapi panggilan dan perutusan Allah dalam hidup kami. Sebagaimana karunia cinta kasih dalam keluarga kudus dipercayakan kepadamu, semoga Engkau memberikan karunia cinta kasih kepada keluarga kami, agar dapat meneruskannya dalam keseharian kami. Sebab kami juga adalah anak dari sebuah keluarga yang tercipta karena rahmat karunia cinta kasih Allah yang terwujud dalam cinta kasih kedua orang tua kami. Bantulah kami mengenali bahaya yang mengancam keluarga kami sendiri, dan untuk melindungi mereka dari bahaya. Sadarkanlah kami akan panggilan Tuhan untuk membuat rumah bagi Yesus di hati kami, keluarga, paroki, dan komunitas kami. Ya Santo Yosef yang menerima perutusan saat tidur, doakanlah segala kekhawatiran, kegelisahan, dan kebutuhan hidup kami, umat paroki Matraman, dalam tidurmu di hadirat Allah. Amin. Mari kita hening di hadapan Sakramen Maha Kudus, menyampaikan doa-doa pribadi. Mari kita menyanyikan Tantum Ergo. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum lampau, tata baru tampilan, karena indra tidak mampu, iman jadi tumpuan yang berputra dan sang putra, dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan Sang Roh, muncul dari keduanya dan setara disembah. Amin. Engkau memberi kami roti kehidupan yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada Sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta kasih-Mu,
sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hati-Nya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darah-Nya yang maha indah, terpujilah Yesus, dalam sakramen yang maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu penutup. Satu ayat, baru setelah itu kita sambutan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, kita duduk tenang, ikut acara sambutan seperti biasa, nanti ditutup dengan berkat dari Romo Vikjen. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan sambutan dari Panitia Pesta Nama Paroki dan Pastor Paroki. Kepada Ibu Jacqueline selaku Koordinator Wilayah Cecilia, kami persilakan. Selamat malam. Salam Pesta Nama Paroki Santo Yosef Matraman, Suami Santa Maria, Santa Perawan Maria, dan penutupan novena Santo Yosef. Santo Yosef, Sang Pelindung Gereja Semesta. Yang kami hormati, Romo Samuel Pangestu PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Benediktus Beremali SPD, Romo Kepala Paroki Matraman, Romo Flavianus Levi Lidi SPD, Romo Rekan Paroki Matraman, Romo Marcelino Bramantioko Ji SPD, para suster, frater, dan seluruh umat Paroki Santo Yosef Matraman yang hadir pada malam hari ini. Pada hari yang penuh sukacita ini, atas nama para ketua lingkungan serta seluruh anggota Panitia Pesta Nama Santo Yosef tahun 2025 wilayah Santa Cecilia Jatinegara, kami menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan perayaan Pesta Nama Santo Yosef Pelindung Paroki kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih khusus kami kepada para romo yang telah memimpin konselebrasi misa dengan selebran utama Romo Samuel Pangestu PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Benediktus Beremali SPD, Pastor Kepala Gereja Santo Yosef Matraman, Romo Flavianus Levi Lidi SPD, Romo Rekan Gereja Santo Yosef Matraman, Romo Marcelino Bramantioko Ji SPD, Dewan Paroki Harian dan Dewan Pleno Paroki yang telah memberikan dukungan penuh. Seluruh seksi, subseksi, dan pihak yang terlibat dalam perayaan Pesta Nama ini antara lain seksi liturgi dan subseksi, putra-putri altar, prodiakon, lektor, pemazmur, kur, pemandu umat, paramente, koster, petugas persembahan, petugas dekorasi gereja, dan seksi komsos, dan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi malam ini. Khususnya kepada para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah dengan murah hati mendukung kelancaran perayaan Pesta Nama Santo Yosef, kami mengucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan Yesus membalas kemurahan hati para donatur. Perayaan Pesta Nama Pelindung Santo Yosef tahun ini mengusung tema Bersama Santo Yosef kita tingkatkan kehidupan spiritual melalui doa, pengampunan, dan berbagi kasih. Adapun rangkaian kegiatan ini dilaksanakan meliputi Misa Pesta Nama Pelindung Santo Yosef, pesta rakyat, dan aktivitas sosial berupa donasi beras dan kunjungan kepada umat paroki yang kurang mampu dan tidak dapat hadir ke gereja karena sakit, lansia yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang berhasil dikumpulkan, beras yang terkumpul sebanyak 620 kilo, uang tunai sebanyak Rp13.055.627.
Semua bantuan ini akan disalurkan kepada umat penerima karitatif sesuai sasaran yang ditetapkan. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, kami mengajak kita semua untuk senantiasa mengarahkan segala yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada Pastor Flavianus Levili SPD, kami persilakan. Baik, saya pegang mic tapi bukan untuk menyanyi. Yang kami hormati Romo Fikjen, Romo Samuel Pangestu, Romo Bene, Romo Ino, para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, OMK dan anak-anak sekalian, selamat malam buat kita semuanya. Selamat Pesta Santo Yosef. Ya jawab dong. Selamat Pesta Santo Yosef. Iya begitu. Baik. Mewakili para Romo, para suster, Dewan Paroki Harian dan DP Pleno dan seluruh umat yang hadir pada malam hari ini, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Romo Samuel sebagai Romo Fikjen atas kehadirannya bersama dengan kami merayakan Ekaristi pada hari ini untuk merayakan Pesta Santo Yosef yang salah satunya adalah menjadi pelindung di paroki kita, Paroki Matraman ini. Semoga Romo sehat-sehat dan juga dipermudah dalam pelayanan-pelayanan di Kuspan Agung Jakarta untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf kalau penerimaan kurang berkenan. Itu yang ada di paroki ini. Baik, terima kasih juga untuk Romo Bene yang sudah memfasilitasi semuanya bersama dengan panitia, bekerja sama dengan teman-teman dari DPH untuk merancang kegiatan kita pada hari ini, baik liturgis maupun yang non liturgis. Yang non liturgis itu nanti habis misa. Dalam prosesnya banyak pihak yang sudah membantu, memperlancar, baik dari seksi liturgi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk mereka semuanya tanpa saya harus menyebutkan satu persatu. Tadi ketua panitia sudah menyebutnya lengkap, tidak ada satupun yang tertinggal. Kita juga berterima kasih untuk panitia dari wilayah Santa Cecilia yang dalam waktu singkat bisa mengkoordinir ini semua sehingga acara kita pada hari ini boleh berjalan seperti yang kita alami ini semua. Kita juga berterima untuk para pelayan yang hari ini sudah melayani baik liturgis maupun non liturgis. Semuanya, adik-adik misdinar, lektor, komentator, PU dan lain sebagainya, juga anggota KOR itu dari para suster yang ada di paroki ini, biara-biara yang ada di paroki kita, itu SSPS, PRR, RGS, dan juga OSF, dan ada beberapa adik-adik OMK yang cewek, dan juga ditemani oleh bapak-bapak dari Gemana Firi Choir 2. Jadi mereka itu di situ. Ya, hari ini saya menghindar dari mereka. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini dan juga yang sudah mengambil bagian dalam Novena Agung Santo Yosef yang sudah kita adakan selama 9 bulan ini. Entah itu yang lengkap 9 kali atau yang bolong-bolong, ya terima kasih untuk semuanya. Kita ingat akan wejangan dari Romo Fikjen tadi dan juga nasihat-nasihat yang kita terima dalam novena untuk meneladani Santo Yosef dalam kerendahan hatinya, kepasrahannya kepada Tuhan dan pengorbanannya untuk kehidupan bersama dengan keluarga kecilnya. Dan jangan lupa pesan untuk bapak-bapak, pertanyaan dari Romo Fikjen tadi, kenapa perayaan Santo Yosef tapi yang hadir lebih banyak perempuan? Mari kita renungkan bersama-sama, semoga Tuhan yang mendorong kita untuk beri waktu yang seimbang untuk keluarga, masyarakat, dan gereja. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, kurang lebihnya itu yang ada dalam paroki kita, terimalah itu, mari kita rubah bersama kalau kita merasa ada yang kurang. Selamat Pesta Pelindung paroki kita, Tuhan berkati kita selalu. Sekali lagi terima kasih untuk Romo Fikjen.
Saya atas nama Bapak Kardinal dan Kuspanuk Jakarta mengucapkan selamat Pesta Nama Pelindung ya. Yang keberapa ya? 117 kalau tidak salah. 116 kali ya. Udah tua juga ya. Maksud saya iman melalui teladan Santo Yosef harusnya 116 tahun tuh. Sangat-sangat kuat. Itu yang saya harapkan tadi. Semoga itu yang terjadi di masa-masa mendatang sehingga paroki Matraman Gereja Santo Yosef ini sungguh-sungguh menjadi teladan. Bagaimana membina keluarga kudus Nazaret itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk paroki ini. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah menjalankan tugas dengan baik. Nanti kalau bisa novena Santo Yosefnya di hari Minggu kali ya. Supaya rame-rame ya. Kalau cuma segini kayaknya kurang marem. Ini ditutup pakai layar lagi. Biasanya kan saya lihat sampai ke belakang-belakang itu. Ya novena Roh Kudus, novena Santo Yosefnya hari Minggu aja nggak apa-apa ya, tiap minggu begitu nggak apa-apa. 9 kali ya. 9 kali kan 9 bulan katanya saya mendengar, nggak apa-apa. Dibuat seperti itu supaya hari yang paling ramai itulah novena Santo Yosef. Nanti kalau ada petugas liturgi yang ngomel-ngomel, hadapin saya apa saya. Ya nggak apa-apa, boleh ya. Nanti saya tanya sama Santo Yosef, boleh gak begitu? Saya rasa boleh ya. Semoga itu membuat kita bahagia dan bersuka cita karena semakin banyak orang menghayati ya keteladanan Santo Yosef dalam hidup kesehariannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan mohon berkat Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama keluarga, komunitas serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus yang tercinta, Yesus Kristus yang tercinta, tinggallah padaku selalu, tinggallah padaku selalu, tinggallah padaku selalu. Cahaya baru, menyambarlah kegelapan, terbitlah kehidupan. Dia Tuhan, haleluya. Dia Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Di hati kami, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Yesus Kristus yang tercinta, Yesus Kristus yang tercinta, yang kupuja, minggu-minggu selalu senantiasa mencarimu.
Tuhan